Nah, dari judul-judul berita yang udah ditampilin tadi, kita bisa tahu kalau narkoba itu punya banyak banget dampak negatif. Tapi jangan salah, narkoba juga punya banyak banget dampak positif bagi kehidupan kita. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang narkoba. Narkoba, atau juga dikenal dengan nafsa, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut riset, ada 3,4 juta penduduk Indonesia yang kecanduan narkoba. Dan rata-rata pecandu narkoba itu usia 15 sampai 64 tahun. Berarti tandanya banyak banget remaja Indonesia yang mendapatkan pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba. Seperti yang sudah kita singgung di awal, narkoba bukan hanya memberikan dampak buruk seperti kecanduan, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah untuk pengobatan dan juga penelitian. Untuk itu, narkoba digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan zat adiktifnya. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang paling kuat zat adiktifnya, sehingga mudah menyebabkan kecanduan. Biasanya, narkotika jenis ini digunakan untuk penelitian. Narkotika golongan 2 juga punya zat adiktif yang kuat, tetapi tidak sekuat pada golongan pertama. Biasanya digunakan untuk pengobatan dan juga penelitian. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 merupakan yang paling lemah zat adiktifnya di antara narkotika golongan yang lain. Jadi, narkotika golongan ketiga ini tidak mudah menyebabkan kecanduan. Biasanya digunakan untuk melakukan terapi rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Setelah kita mengenal golongan-golongan narkotika, kita juga harus tahu dong gimana aja sih cara narkoba masuk ke dalam tubuh. Pertama, dengan cara ditelan melalui mulut. Yang kedua, disedot gasnya seperti pada penggunaan lem. Yang ketiga, dihisap seperti pada penggunaan rokok. Yang keempat, dioleskan di atas kulit dan akan masuk melalui pori-pori menuju ke pembuluh darah. Yang kelima, disuntikan. Nah, konsumsi narkotika dengan cara disuntikan ini mengakibatkan banyak pengguna narkoba tertular penyakit HIV. Itu dikarenakan mereka menggunakan satu jarum suntik yang sama untuk berulang kali dan bergantian bersama temannya yang lain, sehingga penyakit HIV menular dengan cepat pada pengguna narkoba. Kenapa sih kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Karena narkoba itu dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi pengonsumsinya. Yang pertama, narkoba bisa menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga kita akan terus-terusan mengonsumsi narkoba dengan jumlah yang akan semakin bertambah semakin berjalannya waktu. Dampak ketergantungan narkoba akan dirasakan dengan rusaknya fungsi sistem otak, terutama pada otak bagian depan, yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori emosi, dan kepribadian, sehingga kita sulit berkonsentrasi dan emosi menjadi tidak stabil. Walaupun sudah mengurangi atau tidak mengonsumsi narkoba, maka belum tentu fungsi otak akan bisa kembali pulih. 2. Terjadinya infeksi akut otot jantung. 3. Gangguan peredaran darah dan fungsi kekebalan tubuh. 4. Resiko tertularnya HIV. Seperti yang sudah kita bahas pada pengguna narkoba, terbiasa menggunakan jarum suntik berulang kali dan bergantian dengan temannya, sehingga dapat menularkan penyakit HIV. Yang kelima, gangguan pada paru-paru. Yang keenam, terjadinya gangguan pencernaan. Narkoba bukan hanya menimbulkan bahaya untuk diri sendiri, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi orang-orang di sekitar kita, terutama pada keluarga. Narkoba akan mengganggu keharmonisan keluarga, membuat aib keluarga, dan hilangnya harapan keluarga. Narkoba juga mendorong penggunanya untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Di lingkungan sekolah, dikhawatirkan pengguna narkoba akan mempengaruhi siswa lain. Saja sih alasan penggunaan narkoba, alasannya itu memuaskan rasa ingin tahu, ikut-ikutan teman, supaya dianggap mengikuti tren, atau menunjukkan kehebatan. Gejala penyalahgunaan narkoba antara lain menjadi malas, kurang memperhatikan diri,
hidup tidak teratur, mudah tersinggung. Tanda-tanda dini pengguna narkoba: hilangnya minat bergaul dan berolahraga, mengabaikan kerapian diri, suka menyendiri, mudah tersinggung, berlaku curang atau tidak jujur, suka mencuri, menurunnya prestasi, gejala fisik, berat badan menurun drastis, mata cekung dan merah, susah buang air, kepala sering nyeri, persendian ngilu, banyak lendir yang keluar dari hidung, sukar tidur, perubahan perilaku, susah diajak berbicara, suka menyendiri, mudah tersinggung, terlihat minder, selalu gelisah, dan selalu curiga tanpa alasan. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pengguna narkoba adalah sanksi hukum menurut undang-undang yang berlaku, sanksi sosial, dan juga sanksi moral. Astagfirullahaladzim, kecoa. Masya Allah. Mikir bisa. Menimbulkan bahaya yang besar bagi pengonsumsinya.